Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin. Yang kami hormati pimpinan, yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Radul Dua, yang kami hormati Sosok Pulpit Bapak Sosita Bapak Ibrahim, Bapak-bapak anggota jemaah PRM Radul Dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas kita ini adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas yang bernilai ibadah dan tentunya punya dampak yang positif, yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Karena banyak orang melakukan aktivitas tapi aktivitasnya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terlaknat kadang-kadang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sia-sia, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Itulah aktivitas yang tentunya tidak berdasar kepada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih aktivitas dengan mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu terus menggelora, apalagi kalau kita memberi kesempatan yang luas kepada syaitan untuk terus menggoda kita. Cirinya orang yang memberi peluang syaitan menggoda kita bisa dilihat dari kualitas ibadahnya, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Malas dan tidaknya itu beda, ya, semangat dan tidaknya itu bisa beda. Walaupun yang namanya manusia kan tidak ada yang stabil, dan manusia mestinya ya karena sudah diberi potensi berupa hawa nafsu tidak mungkin benar terus. Nggak ada manusia yang benar. Makanya kita manusia tidak boleh sok apa ya, sok suci ya. Karena nggak ada manusia yang
sempurna, yang suci. Tapi kalau malaikat, karena malaikat tidak pernah maksiat. Kalau malaikat tidak pernah maksiat, benar terus. Tapi kalau manusia kebalikannya, ya. Justru kadang-kadang kalau tidak mampu dikendalikan lebih banyak maksiatnya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, naik dan turunnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam urusan ibadah, ini kan ada kaitannya dengan bagaimana kita berkomitmen dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita ini hidup tidak hanya untuk kebutuhan duniawi semata, memuaskan diri dengan urusan dunia saja, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan takwa supaya kita memiliki harapan kehidupan di masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik, lebih bahagia, dan itu adalah kehidupan yang hakiki yang nantinya akan kita hadapi sendiri. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan takwa dan lebih menguatkan kepada hawa nafsunya, ya maka otomatis mungkin kita akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa kan Allah mengingatkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya dalam kondisi Islam. Islam itu pasrah, tunduk, patuh. Berarti ketika kita meninggal yang diharapkan kan seperti doanya banyak kaum muslimin, husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan bukan setelah meninggal dunia, tapi husnul khotimah itu adalah proses ketika dalam menjalani kehidupan. Artinya dia siap apapun itu yang menjadi perintahnya Allah dilaksanakan, dan penyempurnanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini yang akan kita kaji itu tentang masalah menyikapi fitnah di akhir zaman. Jadi kita tahu bahwa di akhir zaman itu fitnah itu bukan semakin berkurang, tapi malah semakin banyak, semakin merajalela, semakin bervariasi, semakin bervariasi. Sehingga bagaimana kita terhindar dari fitnah-fitnah yang ada? Tentu harus ada acuan. Tidak hanya kita membicarakan fitnah, tapi tidak tahu fitnah itu apa. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi fitnah-fitnah yang ada. Memang fitnah itu sendiri ada beberapa makna. Makna yang pertama, fitnah itu asyirku atau al-kufru. Jadi salah satu fitnah itu adalah kemusyrikan, yaitu fitnah terbesar. Makanya kita selalu diingatkan kalau beribadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Jangan sampai ibadah kita dikotori dengan perbuatan syirik. Dan salah satu agenda besar yang terus didakwahkan oleh para utusan Allah itu bagaimana mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Bagaimana caranya? Walaupun kita tahu dalam sejarah luar biasa tantangan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangannya luar biasa. Sampai Nabi Nuh harus membuat kapal. Nabi Ibrahim harus siap dibakar. Ya. Hanya untuk apa? Mentauhidkan Allah. Ya. Mengajak kepada umatnya supaya tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luar biasa itu. Satu agenda penting yang dari putusan Allah pertama sampai yang terakhir, dan tidak ada satu pun di antara putusan Allah yang dalam berdakwah itu tanpa rintangan. Luar biasa. Ujiannya, cobaannya, rintangannya itu sudah kita ketahui dalam sejarah. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun sampai dikejar di laut merah. Kemudian Nabi Musa selamat, Fir'aunnya tenggelam di laut merah. Itu juga perjuangan yang luar biasa. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan sebagai orang gila, ya, tukang sihir, ini penipu, sudah biasa. Sudah biasa. Itu sudah menjadi apa? Makanan Rasulullah setiap hari. Setiap hari kalau keluar rumah tidak bisa lepas dari yang namanya makanya kalau saat ini kemudian orang mencoba untuk menegakkan agama Allah, tantangannya itu sudah terjadi dan memang harus ada. Itu sudah sunatullah, sudah merupakan sunatullah. Dan orang yang seperti itu tidak banyak, sedikit. Orang yang seperti itu sedikit, tidak banyak, karena dengan kemauan yang kuat. Jadi yang pertama adalah fitnah itu asyirk. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat yang 29, wa qatiluhu hatta la takuna fitnatun, wa qatiluhu, perangilah mereka, perangilah mereka. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya tidak ada lagi fitnah di sini apa? Tidak ada lagi kemusyrikan. Berarti memang yang namanya kemusyrikan harus diperangi, diberantas. Wa qatiluhum, perangi mereka. Mereka adalah orang-orang musyrik, orang kafir. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya itu milik Allah. Artinya apa? Agama yang hak itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus terus dipertahankan, diperjuangkan. Makanya kita kadang-kadang juga harus berterima kasih dengan orang yang memperjuangkan agama Allah, terutama dalam hal menguatkan tauhid. Walaupun tantangannya luar biasa.
Jadi itu fitnah juga. Dan sekarang semakin luar biasa fitnah kemusyrikan dan kekufuran. Semakin merajalela. Semakin merajalela. Termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ini masih fitnah yang pertama. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, bulan yang dimuliakan. Kita bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan? Berarti bulan-bulan yang dimuliakan itu bulan apa saja? Yang pertama, Dzulhijjah. Yang kedua, Dzulqa'dah, Muharram, kemudian satunya apa? Rajab. Jadi Muharram, kemudian Rajab, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Itu adalah bulan-bulan yang memang dimuliakan. Kalau bisa, kalau ada peperangan berarti gencakan senjata. Sementara jangan perang dulu saling membunuh. Nah, kalau kita yang tidak berperang gimana? Jangan melakukan keburukan, tapi perkuat amal soleh. Ya, terus menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa yang namanya peperangan di bulan haram itu kabir, perkara yang besar. Maksudnya besar apanya? Dosanya. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Banyak yang termasuk fitnah. Berperang pada bulan haram itu adalah perkara yang besar. Wasaddun an sabilillah itu apa? Menghalangi ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak orang yang alergi dengan Islam, kan gitu ya, kopi dengan Islam. Nah itu menghalang-halangi ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka yang takut, ya semakin mengikuti arus. Padahal yang namanya arus belum tentu selamanya benar. Belum selamanya benar. Ini yang terus kita pertahankan, kita waspadai, punya karakter, punya prinsip. Wasaddun an sabilillah itu juga perkara besar, artinya dosanya juga besar. Wa kufrun bihi, kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal masjidil haram, menghalang-halangi untuk memasuki masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, kemudian mengusir kaumnya, rakyatnya dari sekitar Mekah. Itu juga perkara yang termasuk dosa besar. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wal fitnatu akbaru minal qatli. Maksudnya fitnah di sini, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu apa maksudnya al-fitnah di sini? Kekufuran. Kekufuran itu lebih apa? Lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini fitnah yang pertama. Yang semakin ke sini orang itu luar biasa. Semakin alergi dengan syariat Islam, ya kalau hal-hal yang kira-kira itu ada menyangkut ayat-ayat Allah, kalau
bisa disingkirkan. Ya. Belum lagi sudah mulai ya mereka itu meremehkan akan pentingnya agama, seolah-olah agama itu ya biasa saja, nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering ganti agama. Ya, sekarang kan banyak di kota-kota besar, ya, gampang ganti agama. Termasuk yang sering kita lihat campur baur antar agama. Doa bersama. Ya macam-macam lah dengan sudah bisa. Ini sendiri menggambarkan ya, semakin banyak ya. Apakah kita mau seperti itu ya, dengan fitnah di akhir zaman tentang kemusyrikan, tentang kekufuran? Ya, tentunya kan kita harus berpegang pada prinsip-prinsip ajaran yang benar. Prinsip-prinsip ajaran yang benar, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, fitnah itu adalah al-iqab, siksaan. Ya, siksaan. Ada misalnya dalam surat Al-Zariyat ayat 14. Zuhu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Zuhu, rasakanlah oleh kamu sekalian apa yang dirasakan fitnatakum, siksa untuk kamu sekalian. Ya, hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Inilah yang kalian itu minta untuk disegerakan. Jadi kalau orang kafir kan semuanya seperti itu. Kalau diingatkan, ya lebih-lebih kalau yang sudah urusannya hari akhir, ya kalau bisa diturunkan sekarang azabnya. Nantang gitu ya. Itu fitnah. Dan banyak orang sekarang kan semakin ya menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat ada di mana-mana, sudah diingatkan kalau sudah maksiat yang merajalela, padahal suatu saat azab Allah itu ya akan diturunkan. Tapi bagi orang-orang yang ya tidak kenal Allah, tidak kenal agama, ya kalau bisa diturunkan hari ini juga. Nah ini ayatnya. Zuhu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ya. Rasakan fitnatakum, siksaan untuk kamu sekalian. Yang kamu itu yang minta disegerakan apa siksaan? Sering menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di dalam surat Al-Buruj. Al-Buruj ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabun jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab ya berupa ya api yang membara. Itu yang kedua. Jadi fitnah bisa diartikan adalah siksa Quran. Yang kedua, fitnah itu adalah ya siksa. Ya. Yang ketiga, fitnah itu adalah ujian, dan ujian itu mesti ada dua, ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikan yang ujian, keburukan pun ujian. Itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, yang namanya ujian itu keburukan. Kalau kebaikan itu berarti Allah lagi senang. Seperti dalam surat Al-Fajr, ya kan? Seperti dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu ya fa'akramahu
diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa katanya Allah lagi menghinakan. Ya, itu kalau orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, ya, dilapangkan, ya, diberi kemudahan, diberi banyak kenikmatan, ya itu ujian. Begitu juga ketika lagi diuji dengan kesempitan, kekurangan, kepailitan, itu juga termasuk ujian. Cuman kebanyakan kita yang namanya ujian itu kalau yang nggak enak dengan diri kita, nah itu namanya ujian. Tapi kalau yang senang-senang itu bukan ujian. Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kamu sekalian, ya, bisyarri dengan keburukan, dengan kejelekan, wal khairi dan kebaikan. Fitnah itu termasuk bagian dari ujian juga, ya. Jadi jangan dikira yang namanya apa itu fitnah itu hanya kita melemparkan apa satu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya kan, ternyata yang namanya fitnah pahami banyak maknanya. Ya. Termasuk di dalam surat At-Taghabun, ya, di dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, sesungguhnya hartamu, ya, anak-anakmu itu fitnah. Nah, fitnah di sini adalah ujian. Kenapa ujian? Namanya harta kadang-kadang bisa jadi ujian. Ada orang yang diberi harta, kemudian tetap ingat kepada Allah, ya, tapi tidak sedikit orang yang diberi kenikmatan dunia oleh Allah, kemudian semakin jauh dari Allah, ya. Makanya orang-orang yang beriman itu kan selalu diingatkan sama dititipi, ya, dititipi oleh Allah berupa harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu kan harus terus terngiang-ngiang dalam diri kita supaya kita tidak menjadi paling tidak orang yang sombong, ya kan, orang yang pelit, ya kan. Yang ketiga orang yang tidak sempat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan sampai hartamu, anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa huwa siapa yang melakukan yang demikian, dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu kan jelas sekali. Jadi keburukan yang ujian, kebaikan ya ujian. Tapi tentunya kalau kita yang pengennya ujian baik, ya, yang lancar-lancar terus, dimudahkan terus, ya kan, dilapangkan terus. Itu ujian. Makanya orang kalau sudah sibuk bisnis, ya itu kan ada azan nggak ingat, lupa, nanti mengakhirkan sholatnya, padahal ayat makmal afdol, ya, as-sholatu ala waqtiha. Salah satu amalan yang utama itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat pada waktunya, ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, fitnah itu termasuk bencana, ya, bencana. Itu misalnya ada di dalam surat An-Nahl, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, peliharalah dirimu fitnah dari bencana, ya.
Jadi fitnah di sini adalah apa? Bencana. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Yang bencana itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi juga akibatnya, dampaknya itu bisa kepada kita orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa kadang-kadang bisa jadi kemaksiatannya semakin merajalela, tidak ada yang peduli untuk beramal ma'ruf nahi munkar, malah ahli maksiatnya semakin menang daripada ahli ibadahnya. Nah, itu namanya fitnah di akhir zaman. Kita lihat beberapa tanda-tanda ya di antara fitnah di akhir zaman. Yang penting kita tahu maknanya dulu ya. Jadi orang yang melakukan kemusyrikan itu fitnah. Ya. Orang melakukan kemusyrikan fitnah. Gonta-ganti agama fitnah, ya kan? Ujian hidup fitnah, bencana fitnah, siksaan itu juga termasuk fitnah. Tanda-tandanya banyak sebetulnya, baik di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilmu wa yaksuru fiha al-harju wal harju al-qatlu. Sesungguhnya ya, sebelum terjadi hari kiamat itu akan terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama, mulai banyak orang-orang yang bodoh. Ya, orang bodoh itu semakin apa? Tambah banyak. Ya, tapi keminter. Sudah bodoh tapi nggak tahu akan dirinya orang bodoh. Ya. Yang silu fiha al-jahlu, lebih-lebih orang yang tidak mau belajar agama. Ya. Jadi orang yang pengetahuan urusan dunianya luar biasa, menguasai, tapi dalam urusan akhirat dia sama sekali tidak tahu, alias awam, ya, bodoh. Dan ini menjadi salah satu tanda di akhir zaman. Semakin banyak orang yang alergi dengan agama, tidak mau yang mengkaji ajaran agama, semakin bodoh, ya kan? Tapi sombong, ya. Sudah bodoh tapi sombong, ya. Semakin kesini kan semakin banyak ya. Wis bodoh tapi orang merasa bodoh, rasanya malah pintar. Yang kedua, wayar ma'ufiha al-ilmu, mulai diangkat tuh ilmunya. Artinya apa? Orang-orang alimnya semakin sedikit berkurang. Bukannya ilmunya dihilangkan, bukan, tapi ulamanya mulai diwafatkan satu persatu, ya kan? Kalau orang-orang yang alim, ya ulamanya semakin habis, yaitu tanda akhir zaman. Mencari orang alim yang betul-betul alim sekarang susah, ya kan? Ya banyak ya, jadi banyak ulama satu persatu itu diambil. Padahal yang namanya ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Kalau ulamanya sudah mulai diambil satu persatu, ya, maka ilmu semakin mulai hilang dari peredaran, karena tidak ada yang mengajarkan lagi, karena tidak menguasai lagi.
Sementara orang yang ingin mendalami ya, ajaran agama kalah dengan mereka yang menguasai ilmu-ilmu dunia. Makanya salah satu alternatifnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya kalaupun tidak anaknya, cucunya, pokoknya keturunannya lah, ada yang dipondokkan, ya, artinya mendalami betul agama supaya menjadi orang yang bisa mewarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa hafal Quran, menguasai ilmu agama, itu kan luar biasa. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju, semakin banyak yang namanya al-harju. Al-harju itu apa? Al-qatl, pembunuhan. Nah, sekarang yang namanya orang membunuh itu kan hampir, ya kan, setiap hari informasinya selalu ada. Nyawa seolah-olah harganya murah sekali. Jadi membunuh orang itu kadang-kadang tanpa dipikir ya, dengan akal sehat. Seolah-olah yang namanya nyawa itu harganya murah. Hanya karena masalah kecil kadang-kadang membunuh, ya kan? Hanya emosi membunuh, hanya karena dipermalukan membunuh, ya kan? Hanya karena ditertawakan membunuh. Sekarang apa itu pelampiasannya dengan membalasnya dengan lebih kejam, bahkan tidak tanggung-tanggung langsung ditembak. Ya kan? Yang lain termasuk ya tanda-tanda di antara fitnah akhir zaman itu banyaknya orang kaya tapi semakin pelit. Orang kaya tapi semakin pelit. Wa yulqi syuhha. Jadi banyak orang yang apa itu namanya menjadikan urusan dunia itu segala-galanya, seolah-olah itulah yang bisa menyelamatkan. Padahal kita tahu yang namanya manusia kalau sudah meninggal dunia kan ada 3 perkara yang akan mengikutinya. Jangan lihat sebabul maut salasun. Ketika si mayit itu meninggal, manusia itu meninggal, maka akan 3 perkara yang mengikutinya. Yang pertama itu adalah ahluhu, yang kedua wa amaluhu, yang ketiga wa amaluhu. Maka fayarji'u ahluhu wa amaluhu, akan kembali keluarganya dengan apanya? Hartanya. Wa yabqa amaluhu, tapi akan tetap mendampingi, mengiringinya apanya? Amalnya. Jadi 3 perkara yang ikut, yang 2 kembali, yang 1 akan. Nah, orang tidak sampai ke sana kadang-kadang. Padahal ayatnya jelas. Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu atroka mahiyah narun. Salah satu ketika ditimbang ternyata ringan. Kenapa? Karena hartanya itu lebih banyak ditinggal untuk diwariskan daripada ketika hidup. Sebagian ada yang disakatkan, diinfakkan dan disedekahkan. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada saudara kita, ya teman-teman kita, orang dekat kita, ya. Makanya di Muhammadiyah ada rasisme, ya. Nah, untuk apa? Nah, itu untuk menampung sebagian dari harta kaum muslimin dan muslimat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi suruh diambil ya hartanya dari orang-orang yang memang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Memang harus diambil, makanya salah satu jalannya perlu ada lembaga khusus untuk menangani masalah zakat, yaitu lazisme. Kalau tingkat nasional namanya Basnas, ya kan gitu ya. Dan lembaga-lembaga amil lainnya sekarang banyak sekali. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fitnah di akhir zaman sekarang menilai seseorang itu ya bukan dari akhlaknya, bukan dari agamanya, tetapi dilihat dari seberapa banyak. Kalau dalam hadis itu dia memiliki dinar dan dirham. Kalau di kita berarti memiliki rupiah. Kalau tingkat apa itu dunia berarti memiliki dolar. Maka yang menang, yang berpengaruh, yang bisa mengambil keputusan, ya kadang-kadang orang yang banyak. Dan itu terjadi, termasuk demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kalau uangnya nggak banyak ya ada yang jadi, tapi jarang. Dan itu sudah bisa diukur. Ya. Kalau pengen nyalon jadi wali kota ya paling tidak harus punya uang ber-MM ya. Ya berapa lah? Kira-kira kalau mau jadi wali kota kemudian modalnya cuma 50 juta. Wong jadi lurah saja, ya kan? Ini fitnah di akhir zaman. Jadi yang dimuliakan, yang dihormati, yang dipegang kata-katanya, yang diikuti, itu nominasi utamanya adalah mereka yang memiliki apa? Kekayaan, harta dulu. Makanya betul kata Rasulullah SAW, orang punya harta itu gampang menunjuknya, gampang ngomongnya, dan biasanya omongannya selalu dengar. Tapi kalau yang bicara orang miskin, ya kan, kalau nggak kebenaran malah direndahkan. Dan itu terbukti di akhir zaman saat ini. Dengan mau nyalon pakainya peci, kemudian pakai sorban, bajunya koko, pakainya tasbih, ya, tapi nggak punya duit. Cuma lewat aja, walaupun tahu gambarannya kalau sudah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, ya mestinya orang ahli ibadah ya, walaupun fotonya topan ya. Tapi ya orang nggak melihat itu, atau secara orator dia fasih, ya kan, pintar untuk menyampaikan apa yang kira-kira nanti akan dia lakukan kalau misalnya jadi. Tapi begitu selesai kemudian tidak ada sesuatu yang dibawa pada mutunya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sebetulnya fitnah-fitnah di akhir zaman, termasuk merajalelanya maksiat yang tidak terbendung lagi, bahkan sekarang ini dipertontonkan di depan mata, sudah tidak dedeng alih-alih lagi, malu-malu lagi, luar biasa di sekitar kita, bukan di sana tapi di sekitar kita. Nah, maka apa sikap kita, antisipasi kita, supaya kita tidak tergerus masuk di dalamnya, dalam fitnah-fitnah dunia di akhir zaman. Artinya
tidak tergerus, terbawa ombak, tapi bukan ombak kebaikan, tapi ombak kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang jelas adalah kita terus menguatkan diri dengan ilmu, artinya bertafakuh fikih atau bertolakul ilmu ini penting ya, karena basic agama itu adalah ikro. Ikro itu adalah membaca. Paling tidak kita ini ya, mencintai ilmu ya, kalau sudah mencintai ilmu pasti akan senang untuk menggali ilmu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang itu baik ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kemudahan dalam dia bertolakul ilmu. Terus ada kajian-kajian, senang mengikuti, termasuk juga membaca sendiri jika mampu ya kan. Ya, pertama kan tentunya Al-Quran ya. Al-Quran sudah kita kuasai membacanya ya kan, baru kemudian tingkatan kedua mencoba untuk memahami. Kalau sudah memahami ya kemudian mencoba tafsirnya ya, kalau sudah tafsirnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk terus belajar agama yang difahamkan tentang masalah agama. Karena salah satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu mampu mengamalkan ajaran agama, tidak hanya menguasai, mengetahui, tetapi konsisten mau menjalankan ajaran agama. Karena kalau kita hanya sekedar menguasai, mengetahui ajaran agama dan tidak melaksanakan ajaran agama, termasuk orang-orang munafik ya, termasuk orang-orang munafik. Dan kita kan tidak mau dikatakan sebagai orang-orang munafik. Termasuk Rasulullah SAW juga memotivasi kita, man salaka thariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya berjalan ya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dia jalan menuju surga. Berarti apa? Jalan menuju surga ya harus pakai ilmu ya. Tentunya ilmu yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah inilah yang tentunya akan menjadikan kita terhindar dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya. Karena fitnah-fitnah di akhir zaman salah satu di antaranya itu adalah korupsi. Iya. Pungli, nah, itu juga termasuk fitnah di akhir zaman. Hampir katanya di semua sektor di sana yang namanya korupsi luar biasa. Makanya ar-rashi wal mutasi yang namanya penyimap dan yang disuap itu sama-sama di neraka. Ya, sama-sama di neraka. Nah, yang pertama tafakuh fiddin, talabul ilmi, menguatkan diri dengan ajaran agama. Karena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang semakin paham tentang agama. Kalau sudah paham tentang agama, mengamalkan ajaran agama, nah itulah termasuk kategori muslim yang hafal. Muslim yang karena Rasulullah pun tidak suka dengan orang yang bodoh ya. Dengan orang yang bodoh itu jahil, jamaknya juga ya, orang-orang bodoh. Kita kan tidak mau kita kan orang-orang yang bodoh ya.
Iya kan? Iya, karena nggak punya basic, nggak punya kekuatan ilmu, terutama akalnya. Makanya kan di dalam Al-Quran ada namanya ulul albab. Ya. Apa itu ulul albab? Orang-orang yang berakal, ulul absor. Ya, orang-orang yang memiliki pandangan ke depan yang bagus, gitu kan. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, tentunya kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasratu doa, perbanyak doa. Bagaimana caranya kita tidak larut dalam fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan salah satu doa Rasulullah SAW, Allahumma inni nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati. Ya Allah, ya, aku minta kepadamu fi'lal khairat, untuk selalu bisa melakukan perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan yang mungkar-mungkar, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Nah, ini terutama watarkal munkarotnya, jadi meninggalkan kemungkaran, karena kemungkaran juga termasuk bagian dari fitnah di akhir zaman. Kalau misalnya kemungkaran itu ternyata nggak ada yang mampu menahannya, ya kan, cuek semuanya, tidak ada yang peduli, maka menutup kemungkinan cepat lambat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan namanya azabnya. Tapi kalau masih ada yang mau menasehati, mau mencegahnya, walaupun kadang-kadang tantangannya luar biasa. Yang namanya apa itu, memberangus pabrik minuman keras kan luar biasa itu, ya kan? Karena pabriknya dijaga oleh oh, itu tantangannya. Ya sekarang tempat prostitusi, ya kan, di situ perekonomian jalan setiap hari, kemudian untuk ditutup gimana itu? Wah, itu tantangannya luar biasa kalau berani, ya kan? Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa meninggalkan kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu yang kita minta. Walaupun doa-doa kan banyak ya yang bisa kita mintakan, termasuk supaya hati kita tidak goyah. Apa hati kita supaya tidak goyah pada di jalannya Allah? Ya qalibal qulub sabbit qalbi ala ini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati, ya. Jadi supaya dimantapkan, tetap berpegang teguh kepada agama. Yang kedua, supaya tetap dalam kondisi ketokatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sentralnya ada di mana? Hati. Makanya mintanya kepada Allah supaya kita tidak terombang-ambing, ya kan? Ya, tergerus dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Yang ketiga, dakwah harus tetap berjalan. Ya. Makanya seperti malam hari ini kan, ya, jalan ranting tetap berjalan. Rantingnya jumlahnya banyak kan semakin kuat ya. Kalau sudah ranting kemudian jadi apa? Cabang. Ya kan? Iya, cabangnya semakin banyak, ya kan? Wilayah yang baru nasional kayak gitu kalau organisasi. Tapi kalau misalnya apa namanya, pohon dari ranting ke cabangnya kemudian ada dahan, kemudian buahnya lebat, wah itu kan yang luar biasa. Ya. Jadi dakwah itu harus tetap ya, seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ketika ada di Mekah, supaya nanti
setelah Nabi Ibrahim harus ada orang yang mendakwai kaum awam yang ada di Mekah. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Rabbana wahai Tuhan kami wa ba'ats utuslah fihim kepada mereka itu maksudnya penduduk Mekah. Rasulan seorang rasul minhum dari ya mereka sendiri. Ya karena Nabi Muhammad itu orang Arab ya berbahasa Arab. Yatslu alaihim ayatika yang dia membacakan ya kepada mereka ayat-ayatmu berarti Al-Qur'anul Karim wa yu'allimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah dan hikmah. Kitab dan hikmah di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana, ya Maha kuasa, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian dijawab ya apa yang menjadi doanya Nabi Ibrahim ya Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surat apa itu Al-Jumu'ah ayat 2 waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Wa dia Allah Subhanahu wa taala alladzi ba'atsa fil ummiyin yang mengutus kepada orang-orang awam, ya kan? Orang-orang jahiliyah, ya kan? Orang-orang kafir Quraisy. Siapa? Rasulan, seorang rasul minhum dari golongan mereka sendiri yatlu 'alaihim ayatihi yang membacakan ya ayat-ayatnya berarti Al-Qur'anul Karim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Berarti doanya Nabi Ibrahim itu diijabah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy itu berkat doanya Nabi Ibrahim supaya sepeninggalku itu nanti ada yang bisa berdakwah di sini kemudian menyingkirkan bentuk-bentuk kesyirikan, kemusyrikan yang terjadi di sekitar Makkah itu. Kenapa? Wa ingkanu min qablu lafi dolalim mubin. Walaupun tadinya mereka itu ya mayoritas adalah dalam kesesatan yang nyata. Kesesatannya apa? Ia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Salah satunya adalah menyembah berhala. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ya berdakwah selama 23 tahun yang luar biasa. Kita mungkin bisa contohnya apa namanya dakwah-dakwah yang kira-kira kita mampu balihu anni walau ayat. Karena yang namanya berdakwah itu kan tidak harus dengan lisan ya. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Ada dakwah yang memakai lisan, ada juga dakwah yang memang harus langsung berhadapan dengan realita yang ada. Ya, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh matanya, oleh objek dakwahnya kan seperti itu. Dan itu sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, jangan sampai berhenti untuk terus beramar ma'ruf nahi munkar. Karena memang itu bagian dari ajaran agama Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi harus ada di antara kita yang terus beramar ma'ruf nahi munkar. Dan itu tidak boleh
untuk skala kecil. Nah, skala kecilnya di mana? Keluarga kita masing-masing. Oh, kalau keluarga kita sudah bagus, itu udah luar biasa. Daripada kita sibuk di luar, ya setiap hari nggak pernah nandang di rumah, keluarganya berantakan. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah keluar, tapi di dalamnya sudah baik, seperti itu. Mudah-mudahan keluarga kita juga demikian. Artinya kita senang berdakwah keluar, tapi di dalam rumah kita sendiri, ya insya Allah terjaga agamanya. Ya, semuanya betul-betul menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Yang kelima, ya karena kita ada di akhir zaman, ya kemudian juga fitnah-fitnahnya luar biasa, bersegera untuk beramal. Ya, beramal soleh, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tapi dalam hadis, ya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu menyampaikan badiru bil amal fitnah, bersegera untuk beramal soleh karena banyak apa? Fitnah. Kalau tidak beramal soleh, sementara mereka yang ahli maksiat terus merajalela, ya sudah nggak karuan ini Indonesia, ya kan? Tapi harus diimbangi oleh kita. Badiru bil amal fitnah, bersegera untuk terus beramal soleh. Kenapa? Karena banyak fitnah. Ya, hakikatul lail mudlim, yang fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya. Apa kita mau membiarkan dunia ini semakin gelap? Ya kan tidak, harus disinari dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak manusia yang apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia menjadi orang yang beriman, tapi ternyata di sore harinya jadi orang apa? Kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Di sore harinya mukmin, tapi begitu di pagi hari menjadi orang kafir. Ya fi mu'minahu bi aradin minan dunya. Bahkan dia memperjualbelikan agamanya dengan harta dunia. Ya. Ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya bahwa kita menjadi manusia itu kalau malam jangan seperti bangke, kalau pagi siang jangan seperti keledai. Ya, artinya apa? Kalau malam jangan tidur terus, kebanyakan tidur, ya, kebanyakan tidur, nggak pernah sholat apa? Nah, sholat malam, ya, nggak pernah sholat malam. Kalau pagi malas, padahal ayatnya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat menjalani kehidupan yang cerah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyelamatkan di dunia wal akhirah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu. Jadi mudah-mudahan kita tidak ya larut dengan fitnah-fitnah di akhir zaman yang itu semua jelas akan menjadikan kita orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.